Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi zama'il waktu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan Zoom pada sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami yang materi tentang pengertian, karakteristik dan jenis-jenis alat pendidikan. Sebelum masuk dalam diskusi, perkenalkan saya Widya Febriani, NIM 22005042 dan sebagai moderator, dan Serina Siregar NIM 22005037 sebagai pemateri kedua, Rafika Firnanda NIM 22005031 sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu, kepada Rafika Firnanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian alat pendidikan. Menurut Muharram A menyatakan bahwa alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, baik berbentuk material maupun non-material. Selanjutnya itu mengenai dari pengertian Indra Kusuma menyatakan bahwa alat pendidikan berupa perbuatan atau tindakan-tindakan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan yang terakhir itu menurut Ahmadi menyatakan bahwa alat pendidikan merupakan hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pengajaran pendidik, tetapi juga alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi. Dengan perbuatan dan situasi yang dicita-citakan dengan tegas dapat mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik alat pendidikan. Karakteristik alat pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik alat pendidikan non material dan karakteristik alat pendidikan material. Yang pertama yaitu karakteristik alat pendidikan material. Karakteristik alat pendidikan material ini dapat dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Seperti yang pertama, alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan tempat. Yang kedua, pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. Yang ketiga, biaya alat pendidikan relatif. Yang keempat, alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman mati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakaian. Dan yang terakhir, alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Yang kedua yaitu karakteristik alat pendidikan non material. Karakteristik alat pendidikan non material terdapat beberapa karakteristik perbuatan atau tindakan sebagai alat pendidikan non material, yakni yang pertama, pembuatan atau tindakan pendidikan hendaknya dilakukan awal-awal dalam proses pendidikan dengan memikirkan terlebih dahulu tentang bagaimana cara melakukan sesuatu karena manusia mempunyai sifat konservatif yang cenderung untuk mempertahankan atau tidak mengubah kebiasaan. Yang kedua, perbuatan atau tindakan hendaknya membiasakan terdidik akan hal-hal yang harus dikerjakan agar menjadi biasa untuk melakukan sesuatu secara otomatis tanpa harus disuruh lagi oleh orang lain atau menunggu sampai orang lain merasa tidak senang padanya karena kebiasaan yang buruknya. Yang ketiga, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya dilakukan dengan berhati-hati, baik dalam frekuensi maupun cara melakukannya. Yang keempat, perbuatan atau tindakan hendaknya digunakan dengan diikuti oleh bimbingan apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh pendidik. Yang kelima, perbuatan atau tindakan hendaknya dilakukan atau diawali dengan memberikan beberapa gambaran yang sesuai sebelum mengajak pendidik untuk melakukannya. Yang keenam, perbuatan atau tindakan hendaknya pendidik tidak harus memaksakan diri sedemikian rupa sehingga pendidik tidak lagi hidup belajar sebagai pribadi atau sebagai diri sendiri. Yang ketujuh, perbuatan atau tindakan hendaknya tidak berlebihan, misalnya dalam memuji karena akan berakibat kurang baik, terutama pada pendidik yang sudah mampu menimbang dengan akalnya. Dan yang terakhir, perbuatan atau tindakan pendidik hendaknya bijaksana menanggapi kalau ada sesuatu kesalahan dari terdidik, sebab
Belum tentu sesuatu salah itu dibuat dengan sengaja. Hanya sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rafika Fernanda. Selanjutnya materi kedua yang akan dibacakan oleh Serina Siregar. Kepada Serina Siregar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis alat pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat bermacam alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Terdapat macam-macam pembagian mengenai jenis alat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu menurut Ahmad D. Marimba membagi alat pendidikan ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu alat-alat yang memberikan perlengkapan berupa kecakapan berbuat dan pengertian hafalan. Alat-alat ini dapat pula disebut alat-alat pembiasaan. Yang kedua yaitu alat-alat untuk memberi pengertian, membentuk sikap, minat, dan cara berpikir. Yang ketiga, alat-alat yang membawa ke arah keheningan batin, kepercayaan, dan pengarahan diri sepenuhnya kepada mahasiswa. Terus yang selanjutnya itu Suwarmo membedakan alat pendidikan dari beberapa segi berikut. Yang pertama, alat pendidikan positif dan negatif. Positif jika ditunjukkan agar anak-anak mengerjakan sesuatu yang baik. Misalnya contoh yang baik, pembiasaan, perintah, pujian, dan ganjaran. Negatif jika tujuannya menjaga supaya anak didik jangan mengerjakan sesuatu yang jelek. Misalnya larangan, celaan, peringatan, ancaman, dan hukuman. Yang kedua yaitu alat pendidikan preventif dan korektif. Preventif jika maksudnya mencegah anak sebelum anak berbuat sesuatu yang tidak baik. Misalnya pembiasaan, perintah, pujian, ganjaran. Korektif jika maksudnya memiliki karena anak telah melanggar ketertiban atau berbuat sesuatu yang buruk, misalnya celaan, ancaman, hukuman. Yang ketiga, alat pendidikan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Menyenangkan yaitu menimbulkan rasa senang pada anak-anak, misalnya pengajaran dan pujian. Tidak menyenangkan yaitu menimbulkan perasaan tidak senang pada anak-anak, misalnya hukuman dan celaan. Selanjutnya menurut Amirdin Indra Kusuma membagi alat pendidikan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, alat pendidikan preventif ialah alat pendidikan yang bersifat pencegahan. Tujuannya agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran proses pendidikan bisa dihindari. Misalnya tata tertib, anjuran, dan perintah, larangan, dan paksaan. Yang kedua yaitu alat pendidikan representatif, kuratif, dan korektif. Ialah alat pendidikan yang bersifat penyadaran agar anak kembali kepada hal-hal yang benar, baik dan tertib, misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Yang pertama ada pembiasaan. Pembiasaan adalah suatu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil belum menginsapi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti susila. Oleh karena itu pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan anak-anak harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan, ditidurkan pada waktu tertentu, diberi makan dengan teratur, dan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam rumah tangga atau keluarga, di sekolah, dan juga di tempat lain. Supaya pembiasaan itu dapat lekas tercapai dan baik hasilnya, harus memenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain yang pertama yaitu mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. Jadi sebelum anak itu mempunyai kebiasaan lain yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan. Yang B yaitu pembiasaan itu hendaklah terus-menerus atau berulang-ulang dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang otomatis. Untuk itu dibutuhkan pengawasan. Yang C yaitu pendidikan hendaklah konsekuen, bersikap tegas dan tetap teguh terhadap pendiriannya yang telah diambilnya. Yang keempat yaitu pembiasaan yang mula-mulanya mekanistis itu harus makin menjadi pembiasaannya disertai kata hati anak itu sendiri. Yang kedua yaitu ada pengawasan.
Di atas telah dikatakan bahwa pembiasaannya yang baik membutuhkan pengawasan. Pengawasan itu penting sekali dalam mendidik anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat sekehendaknya. Anak tidak akan dapat membedakannya baik dan buruk. Tidak mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau tidak. Tidak senonoh dan mana yang boleh dan harus dilaksanakan. Mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Anak yang dibiarkan tumbuh sendiri menurut alamnya dan menjadi manusia yang hidup menurut nafsunya saja. Kemungkinan besar anak itu menjadi tidak patuh, tidak dapat mengetahui kemana arah hidupnya yang sebenarnya. Memang ada pula ahli-ahli didik yang menuntut adanya kebebasan yang penuh dalam pendidikan. Rousseau umpamanya adalah seorang pendidik yang beranggapan bahwa semua anak yang sejak dilahirkan adalah baik, menganjurkan pendidikan menurut alam. Menurut pendapatnya, anak hendaknya dibiarkan tumbuh menurut alamnya yang baik. Itu sehingga mengenai hukuman pun Rousseau menganjurkan hukuman alami. Tetapi pendapat para ahli didik sekarang umumnya sependapat bahwa pengawasan adalah alat pendidikan yang penting dan harus dilaksanakan. Biarkan secara berangsur-angsur anak itu harus diberi kebebasan. Pendapat yang akhirnya mengatakan bukankah kebebasan itu yang dijadikan pangkal atau pemulaan pendidikan, melainkan kebebasan itu yang hendak diperoleh pada akhirnya. Yang ketiga yaitu adalah perintah. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah peraturan susila. Suatu perintah atau peraturan dapat mudah ditaati oleh anak-anak jika si pendidik sendiri juga menaati dan hidup menurut peraturan-peraturan itu. Tony, tidak mungkin suatu aturan sekolah ditaati oleh murid-muridnya jika guru sendiri tidak menaati peraturan yang telah dibuatnya itu. Syarat-syarat memberi perintah ada beberapa, yang diantaranya itu perintah hendaknya terang dan singkat, jangan terlalu banyak komentar sehingga mudah dimengerti oleh anak. B. Pengertian hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan umur anak sehingga jangan sampai memberi perintah yang tidak mungkin dikerjakan oleh anak itu. Tiap-tiap perintah hendaknya disesuaikan dengan kesanggupan anak. Yang C yaitu kadang-kadang perlu pula kita mengubah perintah itu menjadi suatu perintah yang lebih bersifat permintaan sehingga tidak terlalu keras kedengarannya. Hal ini berlaku lebih-lebih terhadap anak yang sudah besar. Yang D yaitu janganlah terlalu banyak dan berlebih-lebihan dalam memberi perintah sebab dapat mengakibatkan anak itu tidak patuh, tetapi menentang. Pendidikan hendaknya hemat dan akan perintah. Yang E yaitu pendidikan hendaklah konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkannya. Suatu perintah yang harus ditaati oleh seorang anak berlaku pula bagi anak lain. Yang F yaitu suatu perintah yang bersifat mengajak sependidik turut melakukannya, umumnya lebih ditaati oleh anak-anak dan dikerjakannya dengan gembira. Yang keempat yaitu adalah larangan. Di samping memberi perintah, sering pula kita harus melarang perbuatan anak-anak. Larangan itu biasanya kita keluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau dapat membahayakan dirinya. Seorang ayah dan ibu sering melarang perbuatan anaknya, dapat mengakibatkan bermacam-macam sifat atau sikap yang kurang baik pada anak itu sendiri, seperti keras kepala atau melawan, pemalu dan penakut, perasaan kurang harga diri, kurang mempunyai perasaan tanggung jawab, pemurung atau pesimis, acuh tak acuh terhadap sesuatu atau apatis dan sebagainya. Syarat-syarat yang harus diperintahkan dalam melakukan larangan diantaranya sama halnya dengan perintah. Larangan itu harus diberikan dengan singkat supaya dimengerti maksud larangan itu. Yang B yaitu jangan terlalu sering melarang. Akibatnya tidak baik bagi anak-anak yang masih kecil. Larangan dapat dicegah dengan membolehkan perhatian anak kepada sesuatu yang lain yang menarik minatnya. Selanjutnya yaitu adalah ganjaran. Ganjaran adalah suatu alat pendidikan yang untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya, dapat penghargaan.
Pendidik bermaksud supaya dengan ganjaran itu anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk mempertinggi prestasi yang telah dicapainya, untuk bekerja atau berbuat lebih lagi. Macam-macam ganjaran ada beberapa perbuatan atau sikap pendidik yang merugikan atau merupakan ganjaran bagi anak didiknya. Seperti yang pertama yaitu guru mengangguk-angguk tanda senang dan membenarkan suatu jawaban yang diberikan oleh anak didik. Yang kedua yaitu guru memberikan kata-kata yang menggembirakan pujian seperti rupanya sudah baik pula tulisanmu. Mun kalau kamu terus berlatih tentu akan lebih baik lagi. Yang ketiga pekerjaan dapat juga menjadi suatu ganjaran. Contoh, engkau akan segera saya beri soal yang lebih sukar sedikit Ali karena yang nomor 3 ini rupanya agak terlalu baik engkau kerjakan. Yang keempat yaitu ganjaran dapat juga berupa benda-benda yang menyenangkan dan berguna bagi anak-anak. Misalnya pensil, buku tulis, gula-gula ataupun makanan yang lain. Yang selanjutnya yaitu hukuman. Hukuman sendiri adalah alat pendidikan yang tidak lepas dari sistem kemasyarakatan serta kenegaraan yang berlaku pada waktu itu. Dengan kata lain, hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Serena Siregar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan alat pendidikan. Dapat dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh kecakapan pendidik yang harus menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, dan sebagai seorang pendidik sebaiknya harus menghindari tindakan yang memaksa. Yang kedua, penggunaan alat pendidikan juga dipengaruhi oleh pribadi yang akan memakainya. Yang ketiga, pemakaian alat pendidikan juga harus dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang dikandung oleh alat itu. Yang keempat, penggunaan alat pendidikan mempunyai hubungan erat dengan sifat kepribadian pemakaiannya yang merupakan sifat khas dari alat pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan dari pengertian karakteristik dan jenis alat pendidikan. Alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Alat pendidikan itu sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu alat pendidikan material dan alat pendidikan non-material. Karakteristik alat pendidikan menjadi bagian yang perlu dipahami oleh pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh kecakapan pendidik yang harus menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dan sebagai seorang pendidik. Sekian dari kelompok 5. Jika ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.